Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerdan Soraya, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang penyalahgunaan platform digital untuk kejahatan seksual. 1. Apa saja bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Beberapa contoh bentuk penyalahgunaan platform digital yang dapat terkait dengan kejahatan seksual meliputi 1. Pelecehan seksual virtual atau grooming. Ini terjadi ketika seorang dewasa membangun hubungan online dengan anak di bawah umur dengan tujuan mempengaruhi mereka secara seksual untuk melakukan tindakan pelecehan. 2. Pencatutan identitas. Menyamar sebagai orang lain untuk memperoleh informasi pribadi atau mengarahkan tindakan yang merugikan. 3. Penyebaran rekaman seksual atau revenge porn. Menyebarluaskan rekaman seksual atau foto telanjang seorang tanpa izin mereka, biasanya setelah hubungan berakhir. 2. Kurangnya pengetahuan atau kesadaran. Orang yang tidak memahami implikasi etika atau hukum dari tindakan online tertentu mungkin cenderung melakukan penyalahgunaan. 3. Impulsivitas dan kontrol diri yang rendah. Kurangnya kemampuan untuk mengendalikan dorongan dan tindakan impulsif dapat mempengaruhi perilaku online. 2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam penyalahgunaan platform digital? Penyalahgunaan platform digital dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Meskipun tidak ada alasan yang dapat membenarkan perilaku tersebut, pemahaman tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam penyalahgunaan platform digital dapat membantu dalam pencegahan dan pendekatan rehabilitas. Berikut beberapa faktor yang dapat memainkan peran, diantaranya yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi terbagi menjadi 3, diantaranya masalah kesehatan mental. Orang yang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kejiwaan lainnya mungkin lebih rentan terhadap perilaku penyalahgunaan. Kedua, kurangnya pengetahuan atau kesadaran. Orang yang tidak memahami implikasi etika atau hukum dari tindakan online tertentu mungkin cenderung melakukan penyalahgunaan. 3. Impulsivitas dan kontrol diri yang rendah. Kurangnya kemampuan untuk mengendalikan dorongan dan tindakan impulsif dapat mempengaruhi perilaku online. Faktor sosial. Faktor sosial terbagi menjadi 2, diantaranya yaitu peer pressure atau tekanan dari teman. Grup teman atau lingkungan sosial yang mendorong perilaku negatif dapat mempengaruhi seorang untuk melakukan penyalahgunaan. 2. Pengaruh online. Paparan terhadap konten online yang merangsang atau melibatkan perilaku penyalahgunaan dapat mempengaruhi seorang untuk meniru tindakan tersebut. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 2, diantaranya 1. Ketidakamanan dan lingkungan tidak stabil. Lingkungan yang tidak aman atau tidak stabil secara ekonomi dan sosial dapat mendorong seseorang mencari pelarian atau mengambil risiko dalam perilaku online. 2. Kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua atau wali hukum terhadap aktivitas online anak-anak atau remaja dapat membuka peluang untuk perilaku penyalahgunaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana agar kita terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital? Melindungi diri dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital memerlukan kesadaran, pencegahan, dan tindakan pribadi yang bijaksana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi diri kita. 1. Pendidikan kesadaran. Pelajari tentang potensi risiko dan bentuk-bentuk penyalahgunaan seksual online. Tingkatkan pemahaman etika online, batasan pribadi dan hak privasi Anda. 2. Pengaturan privasi dan keamanan. Periksa pengaturan privasi pada akun media sosial dan platform digital Anda. Batasi siapa yang dapat melihat atau mengakses informasi pribadi Anda. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun online Anda. Aktifkan autentikasi 2 faktor jika memungkinkan.
Pentingnya pengenal palsu. Hindari memberikan informasi pribadi yang rinci kepada orang baru Anda kenal secara online. Jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau rincian lokasi dengan orang yang Anda tidak kenal secara pribadi. 4. Pentingnya batasan digital. Tetapkan batasan yang jelas tentang jenis konten apa yang akan Anda bagikan atau terima dalam percakapan online. Jangan merasa terpaksa untuk memberikan informasi pribadi atau melakukan tindakan yang tidak nyaman hanya karena tekanan dari orang lain. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.